Jadi di sini pertama kali gitu ya, pertama kali yang harus kita lakukan itu apa Pak gitu ya. Jadi setelah selesai membuat partnya ini modelnya adalah kita harus men-setup dulu. Di sini ada tulisan setupnya ya, sampingnya folder ya. Nah, ini setup. Nah, jadi setup ini adalah kita untuk apa namanya itu melakukan verifikasi gitu ya. Verifikasi terkait yang pertama yang sangat penting adalah tiga sumbu Z XYZ-nya ini. Jangan sampai XYZ-nya di CAM ini, software ini berbeda dengan XYZ yang ada di mesin CNC gitu ya. Bahaya sekali gitu ya. Jadi misalkan nih eh, kalian ini misalkan seperti ini ya. Ini masih saya contohkan dulu aja. Nah, misalkan gini. Kalau kalian lihat gitu ya, X-nya ini di mana nih X-nya? Di atas ya. Padahal kalau kita lihat apa namanya di mesin CNC kita, kalian sudah pernah megang mesin CNC kita kan yang di depan faktur atau belum? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke, berarti sudah tahu kan ya XYZ-nya mesin itu. Z ke atas. Beberapa kelompok sudah. Oh, beberapa sudah, yang lainnya belum. Oke, jadi saya ada fotonya nggak ya? Sebentar, sebentar. Namanya saya ingin memastikan bahwasanya kalian harus bisa apa ya bahasanya itu mengimajinasikan gitu kalau Z-nya mesin CNC itu ini kita pakai yang khas sama aja sih. Oke. Nah ini. Oh, save image as. Oke, CNC 2. Bentar ya, saya tak download fotonya dulu. Oke, ini saya buka mana nih? Nah, ini. Nah, kelihatan ya ini ya, CNC-nya. Foto CNC-nya kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum. Di foto Pak, share screen inverter Pak. Ya, di share screen, di share screen. Masih inventor. Oh, masih Masih inventor. Pak. Berarti harus di stop sharing. Habis itu share lagi. Nah, ini. Kelihatan ya foto mesin CNC-nya? Nah, Iya, Pak. jadi Kelihatan. oke. Kalau kursor saya ini, kursornya kelihatan ya, kursor laptop saya ini yang kecil segitiga ini, panah putih. Kalau ke atas ini, nah seperti ini, itu adalah sumbu Z-nya ya. Jadi ke atas ke bawah itu sumbu Z. Lalu kalau kita berdiri di depan pintu ini, kalau ke sebelah tangan kanan kita gitu ya, ke kanan dan ke kiri, kalau kita geser ke kanan dan ke kiri itu adalah X-nya. Kita maju dan mundur itu adalah Y. Ke atas Z dan ke bawah Z. Nah, oke. Kembali lagi ke inventor tadi. Yang juara satu sudah saya Iya. Nah, Pak, oke Rofik bisa di mute dulu. sertifikatnya bisa ditunjukkan ya. Halo Rofik, ya, oke terima kasih. Nah, jadi kalau misal nih kita salah memposisikan XYZ gini ya, karena kan gini, apa yang nanti kita program di CAM ini, ya ASM ini, itu nanti kan kita transfer melalui G-code gitu ya ke mesin CNC. Lalu kita klik jalan running ya udah. Nah, kalau X-nya ini salah gitu ya dengan tadi orientasinya mesin, maka yang pasti akan terjadi salah prosesnya. Harusnya dia turun ke bawah gitu ya. Di sini dia geser ke depan gitu. Kalau ini ya, kalau Z-nya misalkan X-nya ini. X kan turun ke bawah misalkan dari atas tadi ya toolnya. Nging ke bawah. X-nya berarti kan X minus gitu ya.
Nah, padahal kalau di mesin CNC yang khas tadi kita punya di lab manufaktur, berarti dia geraknya kan ke kiri. Nying. Nah, kan sudah salah gitu ya, salah kaprah gitu ya. Bahaya gitu. Nah, jadi salah satu fungsi setup ini adalah memastikan ketiga sumbu XYZ ini sama dan juga menentukan titik di mana nanti dia menjadi acuannya. Jadi titik yang ini hitam-hitam ini di sekitar seluruh body produk ini atau titik acuannya. Yang menjadi acuan biasanya kita paling mudah itu adalah mencari titik tengahnya seperti ini sama titik ujung di sebelah kiri atas atau kanan atas gitu ya. Biasanya kalau yang menggunakan aluminium plat gitu ya atau plat gitu ya, itu biasanya dia bisa di pojok kiri atas gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan batas supaya ini bahasanya tuh tidak memakan space atau membuang space gitu ya. Jadi dimaksimalkan space yang ada. Itu kalau plat gitu ya. Tapi kalau sifatnya nanti kita kotak teflon gitu ya ataupun material yang pejal yang kotak-kotak gitu ya, balok kubus itu pastikan dan gunakan saran saya yang paling efektif itu adalah di titik tengah ini. Itu kalau balok kubus ya, kotak-kotak materialnya. Tapi kalau kita menggunakan yang plat gitu ya, lembaran gitu, aluminium yang 2 mili, 3 mili gitu ya. Biasanya untuk pembuatan humanoid ataupun bracket dari robot gitu ya. Itu kita bisa menggunakan titik yang kiri atas atau kanan atas. Tergantung sisi mana yang mau diproses gitu ya. Kanan atau tengah atau kiri. Jadi bebas sih kalau yang plat. Tapi kalau balok kotak pastikan yang ini. Yang di tengah kalau kotak ini ya. Karena kan belum tentu kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang itu sama. Maksudnya ukurannya. Kan nanti harus kita ini dulu, kita proses dulu ya supaya semuanya sama gitu. Oke, kembali lagi. Jadi setup fungsinya pertama seperti itu tadi ya, untuk memastikan sumbu XYZ dan juga memilih titik acuan dari center point dari mesinnya. Di sini kita di setup di pilihan pertama ada operation type. Nah, ini operation type ini adalah mesinnya, mesin CNC jenis milling atau turning ataupun di sini ada cutting ya. Cutting ini tuh untuk water jet, laser, plasma. Kalian mungkin sudah pernah lihat ya di YouTube tuh ada yang air yang disemprot gitu ya, cus gitu ya. Terus tapi dia bisa membelah batu, bisa membelah besi gitu. Nah, itu untuk yang water jet gitu. Jadi HSM Cam ini bisa untuk tiga mesin, yang milling, yang turning mesin CNC bubut, atau yang water jet itu, atau laser cutting juga bisa. Tapi laser cutting yang logam, bukan laser cutting yang ini. Laser cutting yang ada di lab manufaktur. Karena kalau saya sih kemarin menggunakan ini ya, kita beda ya softwarenya. Kayak laser walk kalau nggak salah. Nah, jadi kita pertama pelajari yang milling dulu ya. Kita pelajari yang milling dulu. Setelah itu di sini ada orientasinya. Ini tadi orientasinya itu bisa kalian pilih mau model orientation gini ya, atau juga mau select ZX axis. Jadi maksudnya ini tuh sebagai bantuan saja. Seperti tadi yang saya ceritakan, membantu untuk kita mencari titik XYZ yang sesuai dengan mesin CNC kita gitu ya. Kalau saya itu terbiasa menggunakan X dan Y. Jadi saya terbiasa menggunakan X dan Y. Terus ini kan masih salah Pak ya. X-nya kok di atas Pak? Harusnya kan di posisi yang ini di posisi yang Y ya. Nah, caranya gini. Di sini kan kita ada X sama Y ya. Kita klik X axis dulu sampai dia berwarna biru. Nah, warna biru kotaknya ini kita arahkan yang sesuai dengan arah X itu yang mana? Kita klik garisnya yang ada di part. Ini kan ada banyak garis ya. Nah, pilih salah satu aja, tapi yang sesuai dengan arah X. Nah, seperti ini. Dia kan sudah sesuai dengan arah X ya, baik dia X-nya positif maupun X-nya negatif. Bebas, pokoknya dia mendatar. Horizontal gitu ya. Horizontal. Kita klik. Nah, sudah kan X-nya sudah betul kan ya. Cuman Pak ini arahnya kebalik. Oke, kalau kebalik kita flip. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan arahnya kebalik seperti ini, harusnya kan X-nya ke kanan untuk positif. Jadi yang maksudnya ditunjuk X ini itu adalah nilai positifnya. Jadi kalau yang di sebelah sini itu adalah nilai negatifnya. Padahal
Kita lihat frontnya kan di sini frontnya. Nah, depan ini adalah sama halnya kayak depan kita melihat mesin tadi. Kalau depan kita mesin, sebelah kiri kan X negatif ya. Sebelah tangan kanan kita X positif. Oleh karena itu kita juga samakan. Berarti kalau X positif, flip X aksisnya. Nah, jadinya seperti ini. Pak, ini Z-nya masih salah. Oke, berarti kita cari yang Y-nya dulu. Y aksis, diklik dulu sampai dia berwarna biru. Setelah itu cari garis yang ke atas. Maaf, ke atas apa? Nah, yang ini maksudnya ke depan ke belakang. Nah, sudah benar kan ya? Y-nya. Tapi dia arahnya ke kita, harusnya kalau yang positif kan ke atas. Ke depan, maaf, saya kok ke atas terus. Ke atas tuh Z, sorry. Kita flip. Nah, akhirnya sudah selesai. Betul kan ya? Kalau kita lihat dari front, nah, Z-nya sudah benar ke atas, X-nya sudah ke kanan. Kalau kita lihat dari top, Z-nya Y-nya ke depan gitu ya, X-nya ke kanan. Sudah betul. Harus seperti ini ya, dipastikan. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah, eman material kalian cacat nanti pasti hasilnya. Oke, jadi yang pertama tadi pilih tipe CNC-nya, milling, mengatur X, Y, Z-nya. Setelah itu kalau sudah, kita lanjut ke sampingnya. Jadi di sini tadi kan setup ya. Kita klik yang di atas yang warna kuning ini, namanya stock. Nah, stock ini fungsinya adalah kita ketika memiliki material itu kan pasti tidak langsung ngepres gitu ya. Maksudnya gini. Apa yang sudah kita buat gambar di sini itu kan bentuk jadinya gitu ya. Tapi kenyataannya Pak, material kita misalkan sih, saya lihat dulu di modelnya dulu ini. Di model ini kalau kita lihat panjang lebar gitu ya, maksudnya ini untuk mana? Dimension. Nah, kita pakai ISO biar milimeter dari sini ke sini. Nah, ini kan 150 gitu ya. Terus kemudian dari sini ke sini itu adalah 75. Nah, material kita kan nggak langsung segini gitu ya. Maksudnya kan ketika kita motong, bahasanya dipotongin Pak Gatot, kan nggak mungkin ngepres dan bahkan pas nilainya 150 atau 75. Nah, jadi di sini maksudnya adalah yang dimaksud dengan, mana tadi? Cam. Halo. Oh, belum saya tadi. Oke. Maksudnya adalah, ini saya ulangi lagi dulu karena tadi belum di save, maafkan saya. Oke. Nah, maksudnya tadi 150 sama 75 ini adalah kan hasil jadinya nanti. Ternyata Pak, ini sudah dipotong Pak Gatot, Pak, kotaknya, baloknya. Tapi ukurannya ternyata 160 sama 80. Nah, itulah nanti di sini. Jadi stok ini fungsinya untuk membuat bahwasanya materialnya tuh benar-benar sesuai dengan material asli, bukan material yang sudah diproses jadi gitu ya. Jadi dibedakan. Stok ini fungsinya untuk kita supaya memberikan bukan toleransi, nilai lebih gitu ya, nilai lebih sesuai dengan material aslinya gitu. Misalkan tadi 160 gitu ya, jadi panjangnya 160. Di sini tuh ada side, berarti kalau side ini samping ya, kita tambah berapa tadi, 160 ya. Nah, 10 berarti kan 160. Kan nih ya, kelihatan ya. Nah, jadi kuning ini adalah material asli, bukan barang jadinya. Barang jadinya, produk jadi itu yang 150 sama 75. Jadi kita kuning ini kita tambah gitu ya, sesuai dengan material yang diberikan Pak Gatot gitu ya. Anggap aja 160 sama 80. Berarti yang 80 itu adalah sebelah mana? Sebelah yang oh ini. Maaf, jadi pilih yang ini ya. Di sini ada pilihannya. Itu adalah add stock to all side. Nah, ini lebih memudahkan kalian untuk menambah-nambah tadi. Jadi
add stock to all set pilihannya yang di sini. Lalu tadi ya bagian X-nya kan 160 ya, ini kan 150. X-nya mana X-nya? X-nya nah ini tambah nih plus jadi 5 mili, terus yang ini juga tambah 5 mili. Nah, kan jadinya 160 ya, betul ya? Kanannya, kanan kirinya. Lalu untuk ini Y-nya kan tadi 80, berarti 2,5 berapa itu? 2,5 ya. Sama ini juga 2,5. Oke. Jadi untuk yang kanan, kiri, X-nya sama Y-nya sudah sesuai. Pak, yang bagian atasnya Pak. Nah, jadi gini. Biasanya bagian atasnya itu kan juga nggak rata ya. Anggap aja nggak rata gitu ya. Jadi Pak Gatot motongnya nggak rata. Kayak kalian dikasih teflon dulu, apa namanya, buat bubut kan pasti nggak rata kan ya hasil pemotongannya. Nah, itu bagian atas, anggap aja bagian atasnya. Nah, kita buat misalkan Z-nya ini tambah 5 mili aja. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Segini ya, jadi 5 mili. Sudah. Jadi ini anggapannya yang kuning ini adalah material mentah gitu ya, material mentah. Jadi yang belum diproses. Artian sudah dipotong Pak Gatot tapi belum diproses ke CNC. Oke, kalau sudah, nah ini ada namanya di sebelah kanan lagi post proses. Post proses ini adalah ketika kalian nanti memasukkan program ini ke mesin CNC, itu ada 2 kode yang diketahui sama mesin CNC-nya. Nomor kode sama nama programnya. Jadi biasanya untuk kode ini harus mengikuti kode yang ada di mesin CNC. Maksudnya gini. Ada yang sudah pernah megang mesin CNC khas waktu semester sebelumnya sama Pak Nasir CNC 1? Siapa yang sudah megang, sudah pernah ngoperasiin? Belum? Atau yang Hurko? Halo? Saya sekilas sudah pernah sih Pak, kayak ada main-main sama Mas Wanda dan kawan-kawan. Oke, namanya gini. Biasanya di situ kan ada list ini ya, list kode atau list nomor. Nah, jangan sampai, maksudnya gini. Biasanya di mesin CNC itu ada beberapa program yang sudah bawaan yang tidak boleh dihapus atau di apa namanya tuh, di overwrite bahasanya, apa ya, ditindes karena nomornya kebetulan sama. Jadi nanti gitu ya, saya akan memastikan terlebih dahulu nomor berapa yang kosong. Biasanya sih angka 2000 sampai angka 3000 itu kosong. Tapi kalau angka 0 sampai 1000 itu biasanya ada. Misalkan kayak 1011, oh ini untuk warming up mesin. Itu nggak boleh nggak boleh diganti. Supaya nanti ketika mesin ini nggak dipakai dalam waktu lama, itu tinggal di warming up aja pakai nomor itu sendiri. Speednya naik tiap berapa detik gitu ya. Jadi kode ini hati-hati jangan sampai sama, karena kalau sama dia akan mengoverwrite yang ada di mesin tersebut. Nah, tapi untuk cam ini nggak masalah, maksudnya untuk kita latihan cam nomor berapapun bebas. Ini biarin aja 1001 gitu ya. Tapi nanti ketika mau masuk mesin CNC khas harus tanya dulu ataupun cek dulu yang ada di mesin CNC berapa nomor yang kosong. Oke, di sini ada program komen. Nah, program komen ini apa Pak? Jadi program komen ini biasanya diisi dengan proses permesinan yang dilakukan dengan mesin CNC. Misalkan kita mau ngebor gitu ya. Oke, berarti drill. Terus dengan tool berapa mili, misalkan 5 mili. Nah, biasanya gini. Ini untuk menandai bahwasanya oh ini nanti kita akan ngebor dengan tool 5 mili seperti itu. Karena kalau misalkan ini saja drill gitu ya, drill gitu atau ngebor gitu. Ini bebas, ini namanya bebas, tersesuai kita. Ya kita bisa aja oh ini ngebor, habis itu berapa mili ya toolnya atau mata bornya. Nah, kita lupa kadang. Bisa aja sih, tapi kan harus buka kode yang ada di dalam program itu. Terus nanti dilihat T01 gitu ya. Ingat nggak T01 itu apa ya? Kan kalian masih ingat kan kode G-code? M itu apa, T apa, N apa, G apa? Ingat nggak? Atau lupa? Atau sudah nggak tahu Pak?
Lupa ya? Lupa ya? Saya berharap lupa, bukan nggak tahu, lupa ya. Saya lupa, Pak. Oke, lupa, nggak apa-apa. Jangan sampai Lupa, Pak. jangan sampai bilang, Pak, saya nggak tahu. Waduh, nanti saya protes ke Pak Nasir ini. Pak, waktu sensi satu gimana Pak cikutnya nih? Oke, berarti lupa ya. Oke. Jadi eh, komennya adalah itu tadi. Jadi prosesnya, misalkan phasing. Phasing itu kita kan mau meratakan dulu. Kayak tadi kan kita anggap aja kan ini nggak rata ya. Kita phasing dulu. Phasing dengan tools biasanya nmil 15 nggak ada 18 mili gitu. Nah misalkan kayak gini, jadi nanti kita prosesnya phasing dengan menggunakan tool nmin 18 mili. Jadi enak ketika nanti program ini mau dimasukkan kita sudah tahu, oh mau proses phasing 18 mili toolnya, udah kita bisa langsung persiapkan tool. Tapi kalau nggak ditulisi tool nomor berapa ataupun diameternya berapa, kita harus masuk dulu ke programnya nih, dilihat itu, oh berapa sih diameternya, oh ternyata 18. Nah baru kita ini lagi gitu, jadi agak ribet.